Mari kita baca firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 15. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara, firman ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh pada saat itu. Ya, ini garis besarnya ya. Jadi poinnya di sini. Di Yerusalem ada sebuah kolam bernama Bethesda. Jadi Bethesda itu artinya rumah kemurahan atau rumah belas kasihan seperti itu. Kenapa? Banyak orang sakit menunggu di sana menantikan kesembuhan seperti itu ya, namanya Bethesda itu. Dan dikatakan dalam firman ini, siapa saja yang bisa menyentuh air itu terlebih dahulu setelah tergoncangkan akan sembuhlah sakitnya. Kisah menyedihkannya adalah di kolam itu ada seorang lumpuh yang sudah begitu lama. Berapa tahun tadi Bapak Ibu Saudara? 38 tahun. Kadang-kadang ada orang yang nggak nyampe umurnya sampai 38. Ada yang teman saya 25 udah mati. Udah lama banget gitu waktunya ya. Lama bener begitu. Jadi 38 tahun bukanlah waktu yang singkat. Coba kita bayangkan setiap hari dia menantikan kesembuhan. Dia berharap waktu terguncang air di kolam itu dia bisa mendahului orang. Tetapi tidak bisa karena dia keadaannya tidak bisa berjalan. Ya. Menyedihkan keadaan orang ini. Dan dia tentu berharap ada yang bersegera menolong dia membawa kolam itu. Tetapi tidak ada yang melakukannya. Karena saya percaya semua orang punya kepentingannya sendiri-sendiri. Ya lulu gua gitu ya, cepat-cepatan aja kira-kira begitu ya. Ya seperti itulah sifat manusia. Kalau yang belum di dalam Tuhan begitu. Jadi saya membayangkan kemungkinan orang lumpuh ini tidak punya keluarga, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Atau kalaupun ada, keluarganya udah nggak lagi care sama dia. Mungkin karena terlalu lama keluarganya jadi sebel, bodoh amat dah. Kira-kira seperti itu. Itu bayangan saya begitu. Ya, saya berpikir orang ini begitu hebat ya. Mungkin
Kebanyakan orang akan bunuh diri kali ya kalau seperti itu. Mau ngapain juga hidup terlalu lama begitu. Orang ini punya ketahanan yang kuat. Dia tetap berharap pertolongan orang gitu. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mendatangi dia dan menyembuhkannya. Setelah itu Yesus memberitahu untuk tidak berbuat dosa lagi agar tidak terjadi hal yang lebih buruk kepadanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengetahui orang ini sakit karena dosa yang sudah dia lakukan. Ada penyakit yang memang sifatnya alami begitu. Tetapi ada juga yang sakit itu yang sifatnya karena dosa. Saya kasih contoh begini ya. Stres itu kan dari diri kita sendiri. Berapa banyak orang stres bisa mengalami satu situasi yang begitu sulit. Bahkan dia bisa kolap keadaannya. Ya. Berbahaya sekali. Itu dari Tuhan enggak? Ya enggak loh, itu kan dari kita sendiri. Ya. Tergantung kita memanage pikiran kita bagaimana menghandle. Tadi saya dapat telepon barusan dari Sanglah, it's okay gitu ya. Jadi ya bagaimana saya bisa menghandle segala situasi, ya itulah keputusan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus bisa mengontrol segala situasi yang saudara hadapi. Ya, kalau saya stres nggak bisa khotbah saya pagi ini. That's it, maksud saya itulah. Ya, jadi mengapa? Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizatnya kepada orang lumpuh itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, anugerah mujizat Tuhan itu menggantikan keputusasaan dan kesengsaraan kita. Mari kita baca di Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Tuhan bilang begini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Jadi menggantikan itu artinya mengambil tempat atau menyingkirkan dan menghapus seperti Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita. Ya. Dia rela disalibkan untuk menyelamatkan dan menebus segala dosa dan segala kutuk kita. Siapa di sini yang sadar bahwa Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa kita? Saya menyadarinya. Ya, karena Yesuslah saya bisa survive dalam menghadapi segala situasi. Ya, saya mengakui itu. Ya. Jadi Yesus menggantikan saya yang minder, yang rendah diri, menjadi berani percaya bahwa di dalam Dia Tuhan menyanggupkan saya menghadapi segala situasi. Ya, ada amin ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus tahu orang lumpuh itu sudah begitu lama sakitnya. Yesus juga sudah tahu bahwa kondisi fisik pria tersebut adalah akibat dari perbuatan dosanya sendiri. Meskipun orang ini berdosa, Yesus tetap mendekati orang tersebut dan bertanya apakah dia ingin disembuhkan. Pastikan dulu kita menyadari. Ya. Saya orang berdosa. Jika Bapak mendengar saya dulu 15 tahun lalu layaknya udah nggak mungkin hidup. Tapi karena Yesus kebaikannya. Dan saya menerima kesembuhan itu. Itulah Tuhan kita. Dia nggak memilih, si Awai mau orang miskin gue lewatin aja. Enggak begitu. Ya. Tuhan berkenan kepada siapa dia berkenan. Jemaat Dalung. Siapapun kita berharga di hadapan Tuhan. Ya. Jangan pernah takut menghadapi segala situasi. Ya, jangan pernah takut. Ada Tuhan kita yang lebih besar dari masalah kita. Ya. Demikian juga kita apapun situasi yang kita alami hari ini, Tuhan Yesus tahu semuanya. Mungkin kita yang lagi di dalam pergumulan dalam hubungan suami istri yang sudah hambar misalkan. Setiap hari cekcok. Tuhan tahu. Ya. Mungkin kita yang lagi di dalam pergumulan dalam hubungan dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan saudara kita yang kurang baik.
yang membuat kita menjadi stres, Tuhan juga tahu. Mungkin kita yang lagi bergumul dengan sakit yang kita alami yang sudah lama, Tuhan juga tahu. Dia tahu segalanya. Bahkan yang bergumul dalam keuangan yang sudah lama, Tuhan juga tahu. Jangan bilang baru setahun 2 tahun. Aduh sial bener nasib saya begini. Ini orang sakit 38 tahun. Tuhan datang tepat pada waktunya. Jangan pernah menyerah. Kalau baru 1-2 tahun mah buat saya itu kecil. Puluhan tahun saya mengalami situasi sulit. Saya bisa hadapi itu bersama istri dan anak-anak saya. Ya, ada Tuhan yang membuat kita strong. Ya. Ada amin ya. Tuhan Yesus sedang bertanya kepada kita hari ini, jemaat Dalung, maukah engkau sembuh? Artinya maukah kita percaya kepada kuasa Tuhan? Jemaat Dalung, percayakah kita kepada kuasa Tuhan? Itu pertanyaannya. Maukah kita sekarang di tahun 2023 ini mengandalkan Tuhan lebih dari tahun 2022 yang lalu? Yes. Itu jawaban yang tepat. Ya. Kalau kita mengatakan dengan iman saya mau sembuh, saya percaya kita akan sembuh. Kita akan dilepaskan dan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ada amin. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca firman Tuhan ini, saya berharap timbul satu iman yang baru. Timbul satu kepercayaan yang baru bahwa Tuhan pasti melewatkan saya dari setiap masalah yang saya hadapi. Ada amin ya. Saudara yang tahu masalahnya, berseru sama Tuhan. Jangan sama Pastor Roni ya, sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi seperti yang Ibu Mita bilang kemarin bahwa anugerah Tuhan tidak hanya untuk kesembuhan fisik kita, tetapi juga untuk menyelamatkan kita dari keterpisahan kita darinya. Untuk itulah Yesus turun. Jadi harusnya kita nih yang secara rohani sudah mati, Tuhan hidupkan kembali. Ya. Sekalipun kita hari ini ada di dalam dosa, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita asal kita mau bertobat. Itu aja poinnya. Ya. Berbalik. Berputar dia. Ya. Jangan dikurangi. Kalau dikurangi itu namanya enggak murni begitu, enggak 100%. Ya. Saya lama diselamatkan Tuhan, tetapi ada hobi-hobi saya yang nggak bisa saya lepaskan waktu itu. Itu salah namanya. Ya, itu nggak semua namanya. Ya, itu kita mempermainkan Tuhan namanya. Ya, jadi sekalipun kita hari-hari ini ada di dalam dosa, Yesus mau menyembuhkan kita asal kita mau bertobat dan berbalik kepada Dia. Dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Yang kedua, anugerah mujizat Tuhan menggantikan ketidakberdayaan kita. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalan. Orang ini udah nggak punya daya upaya sama sekali. Mau minta tolong sama siapa tadi kita baca? Nggak ada yang mau tolong dia. Berapa banyak saudara mengalami satu situasi seperti ini. Tuhan, saya sendirian. Only Jesus can help us. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Seberapa banyak saudara punya keluarga, punya saudara. Ya mungkin 1, 2, 3 kali, paling banter 10 kali dah dia mau tolong. Udah seperti itu, aduh capek deh. Gak mau lagi dia nolong. Saya garansi itu. Saudara saya tuh banyak yang punya uang. Bosan juga dia nolong saya. Aduh gunung dipaculin juga habis dia bilang. Iya benar juga.
Ini benar, ini kisah nyata ini. Ya, awalnya ya begitu. Saya santai aja, keluarga saya bantu. Enggak selamanya. Dan itu baik, keluarga saya mendidik saya. Itu baik. Tadi dikatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata, perhatikan ini. Yesus bertemu dengan orang lumpuh ini di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, kalau kita udah diselamatkan, jangan kembali lagi ke hal yang lama. Karena hal yang buruk akan menimpa kita. Kita telah menyia-nyiakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh itu benar-benar tidak berdaya. Dia berterus terang kepada Tuhan Yesus bahwa tidak ada seorang pun yang mau menolongnya supaya lebih dulu masuk ke dalam kolam sewaktu kolam itu terguncang. Dia juga sudah berusaha selama ini tetapi selalu keduluan orang lain. Mungkin karena orang lain ada yang menolong. Artinya orang ini benar-benar tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Tidak ada lagi yang dia bisa harapkan untuk bisa menolong dia. Tetapi di tengah ketidakberdayaannya itu, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya selalu tekankan ini, Tuhan Yesus itu maksudnya dia mampu melakukan apapun ketika dia mau. Kalau masih hari ini saudara belum ditolong Tuhan, ingat aja cerita ini. Dia menunggu 38 tahun. Dan pada waktunya Tuhan Yesus datang menolong dia. Tuhan kita itu enggak kelambatan, enggak kecepatan, pas waktunya. Saya percaya mungkin kalau kecepatan orang ini akan lupa kepada Tuhan. Saking gampangnya ditolong orang. Ditolong oleh Tuhan. Ya, mungkin juga ini sebagai bentuk ujian imannya. Supaya imannya menjadi teguh dan kokoh. Saya nggak pernah tahu. Kalau Tuhan mau kan setahun aja dia bisa sembuh dong. Iya dong, dia bisa datang dong. Itulah Tuhan kita. Ya, kalau saya mau flashback itu, Lazarus kenapa dia biarin mati? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, kalau saya mau kembali ke firman yang lain. Percayalah Tuhan kita itu selalu tepat waktu. Enggak pernah terlambat. Coba bayangkan apa yang dirasakan orang lumpuh tersebut. Pasti begitu happy, begitu bahagia, begitu senang tidak terkira. Sebab selama 38 tahun ia tidak bisa berjalan, tiba-tiba berjalan kembali. Wow. Imagine. Ini supaya saudara bisa membayangkan. Enggak bisa jalan 38 tahun, tiba-tiba Tuhan datang bangkit. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau saya mungkin akan jungkil balik guling-guling gitu. Ya orang harus mengekspresikan segala sesuatu dengan sukacita. Ya, kalau dulu misalkan saya yang begitu nggak bisa kerja, saya mau makan aja minta sama orang-orang, tentu setelah saya disembuhkan saya bisa kerja sendiri dong. Saya bisa cari uang sendiri dong. Saya nggak perlu lagi minta pengemis seperti pengemis. Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Artinya kita harus berterima kasih dan mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita semua. Jika dulu kita belum diselamatkan. Ya. Sering berbuat dosa. Bahkan kita menyembah ilah-ilah palsu. Itu saya lakukan. Berdusta pada orang lain. Bisnis, bohongin orang. Bisnis, nyogok manajer. Supaya barang saya bisa masuk. Itu yang saya lakukan. Ya, tetapi setelah saya diselamatkan, saya nggak lakukan lagi hal itu. Seperti itulah kira-kira. Ya, kita harus berbalik
jangan lakukan lagi. Karena itu akan berdampak lebih buruk kepada kita. Jadi mujizat ini menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Jadi kalau saudara berdoa untuk orang dan orang lain itu sembuh, itu bukan saudara, tetapi Yesus yang melakukannya. Tuhan hanya pakai saudara dan saya sebagai sarana untuk dipakai memuliakan namanya. Begitu ya? Itu paling penting kita sadari itu. Mari kita baca di Roma yang kedua dan ayat yang keempat dikatakan begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi jangan kita menganggap sepi pertolongan Tuhan. Jangan kita menganggap sepertinya biasa aja lah. Wajar aja lah. Waduh, udah repot kalau begitu. Nggak ada respect-nya kita sama Tuhan. Kita harus sujud, bersyukur, berterima kasih. Saya ingat kemarin Pak Rudi bagikan tentang persembahan ada 10 orang yang disembuhkan orang kusta. Hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Saya yakin tuh yang 9 orang nggak tahu juntrungannya gimana itu. Dia melupakan Tuhan. Tuhan nggak minta balas jasa. Tuhan juga pengen kita tahu menjadi orang yang berterima kasih. Ya. Jadi jangan kita menganggap sepi kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya dulu yang pernah bersaksi 15 tahun yang lalu harusnya sudah selesai di bumi ini. Setelah saya sembuh saya nggak ninggalin Tuhan loh. Saya ingat mungkin hampir 18-20 tahun saya jadi ketua net ini. Enggak tuh saya nggak ninggalin Tuhan. Dia dengan segala pasang surutnya kehidupan. Saya tetap memilih untuk melayani Tuhan. Ya. Saya nggak mau menjadi orang seperti orang kusta itu yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah disembuhkan, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Mari kita di tahun 2023 ini melangkah lebih lagi. Jangan lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Jika kemarin baru 70%, sekarang digaspol begitu. Ya, gasken begitu. Begitu ya bahasa sekarang ya. Jangan kita melupakan perbuatan Tuhan. Yang ketiga, anugerah mujizat Tuhan menggantikan tradisi keagamaan kita. Ya. Yohanes 5, 10, 11 berkata begini. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu di hari Minggu, sekarang nih hari Sabat begitu kalau di Indonesia begitu ya. Sebab bagi orang Yahudi hari Sabat adalah hari yang sangat kudus dan sangat sakral. Ya. Nggak boleh kita kerja, nggak boleh kita ngangkat tilam aja nggak boleh, coba bayangin. Begitu berat, begitu ketat aturan hidup saat itu. Semua nggak boleh, karena peraturan yang mereka nomor satukan. Ketika orang-orang Yahudi melihat mantan orang lumpuh, mantan berarti dia udah sembuh nih. Ketika orang-orang Yahudi melihat mantan orang lumpuh ini berjalan memikul tilamnya, mereka sangat marah karena orang itu dianggap bekerja, melakukan pekerjaan. Jadi dia langsung memarahi orang yang sudah sembuh itu. Mereka bukannya senang melihat orang itu sembuh, justru fokus kepada aturan, kenapa engkau memikul tilam di hari Sabat. Ya, karena belum terbuka mindsetnya. Yesus itu baru datang, jadi tradisi lama lah yang mereka pakai. It's okay, karena waktu itu pengajaran Musa yang mereka pakai. Ya. Tetapi setelah Yesus datang pun mereka belum mengerti. Ya, ini kesalahannya.
Waktu mereka mendengar bahwa Yesus yang menyuruhnya, mereka menjadi marah dan malah ingin membunuh Tuhan Yesus. Ya. Ini pikiran yang memang, ya sekarang pun seperti itu ya, kalau kita di YouTube lihat tuh aneh-aneh lah begitu. Sesungguhnya Yesus sama sekali tidak menentang hari Sabat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit supaya orang itu percaya dan beribadah kepada Tuhan. Yesus menyuruh orang yang sembuh itu memikul tilamnya bukan untuk bekerja. Justru Tuhan menginginkan dia menunjukkan kepada orang bahwa Tuhan sanggup menjawab doa dia. Tuhan sanggup menjawab pengharapan dia. Itu yang Tuhan mau rubah. Ya, bahwa Tuhanlah yang harus disembah. Bukan peraturannya. Bukan adat istiadatnya. Ya. Kita yang hidup di Bali tahulah itu. Ya, bahkan bukan hanya di sini, di daerah timur juga masih seperti itu. Adat istiadatnya begitu kuat. Saudara yang sudah mendengar ini, lakukan kebenaran firman. Kalau mereka belum dikenal, masih melakukan, ya bagian dari tugas kita semua untuk memberitahu bahwa kebenarannya ini loh. Bukan disalahin ya, mereka belum tahu. Sebenarnya ini yang benar. Perkara untuk mereka terima tonda itu lain ceritanya. Kita sudah lakukan bagian kita. Jangan pernah menghakimi ketika kita menginjili. Mereka tidak terima malah kita dimusuhi. Lakukan sesuai kebenaran firman. Jadi Tuhan Yesus sedang meluruskan hukum Sabat secara benar. Orang-orang Yahudi saat itu beribadahnya sebatas ritual keagamaan dan hanya melakukan tradisi dan budaya. Bukan untuk membangun hubungan dengan Allahnya. Sia-sia. Ibadah yang sia-sia. Kalau kita baca lagi tuh ada orang di pinggir jalan. Dia ngomong doa gimana-gimana gitu supaya dilihat orang. Padahal nggak mungkin sampailah doa seperti itu. Bagaimana mau dijawab? Doanya ingin dilihat orang. Jadi ketaatan orang-orang Yahudi ini hanya sebatas peraturan, bukan karena relasi atau pengenalan dan hormat kepada Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka bukannya merayakan kesembuhan orang itu atau bersuka cita atas sembuhnya itu, tetapi sebaliknya mereka malah marah dan menghakimi. Ya. Jadi seperti itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, anugerah dan rahmat Tuhan itu lebih besar daripada peraturan agama. Anugerah Tuhan itu melebihi apapun. Dia nomor satu. Ya, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kepercayaan kita yang lama. Tidak bisa. Tuhan mau dia nomor satu. Bukan nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Is number one. Dalam segalanya. Dialah yang nomor satu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa saudara mengerti apa yang saya bagikan ini. Kita akan baca di Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Yang Yesus lakukan itu karena dia melihat Bapaknya bekerja. Maka di hari Minggu pun dia bekerja. Dia memilih menyembuhkan orang daripada mengikuti aturan-aturan yang enggak jelas. Menurut Yesus pada saat itu. Dia ikuti Bapaknya. Ya. Seperti itulah. Setelah Bapaknya bekerja, Yesus bekerja, kita sebagai anak-anaknya ya harus bekerja juga dong. Ya, melakukan apa yang Yesus lakukan. Bagaimana? Selamatkan keluarga kita. Gak usah jauh-jauh. Tetangga kita, teman-teman kita. Doakan mereka. Kalau saudara pernah mendoakan orang dan mereka sembuh, wow, itu melebihi dari apapun.
Ada sukacita yang mengalir. Ternyata kita ini loh dipakai Tuhan. Ya. Kemarin saya waktu Natal ngobrol sama Pastor Dedi. Pastor Dedi bilang begini. Pak Wai, kita di bumi ini waktunya sebenarnya kesempatan kita bekerja. Nanti kalau kita udah mati emang di surga mau ngapain? Dia bilang. Semua udah ada, emasnya jalannya emas, dia bilang. Mau ngapain kita di sana? Cuman nyembah doang. Bener juga. Sekarang ini kita masih hidup. Saya terbuka pikiran saya waktu Natalan kemarin itu. Saya kan sempat cerita kondisi saya, dia kuatkan saya. Mati mah gampang lah kira-kira dibilang begitu. Ya. Sebelum mati nih kita mau ngapain? Ya. Lakukan yang terbaik. Enggak pernah sia-sia ketika kita melakukan firman Tuhan. Sebentar saya mau kesaksian. Dulu mungkin 17 tahun yang lalu atau kapan Pastor Dedi panggil saya bilang begini. Enggak tahu saya lupa ya belasan tahun begitu. Pak Awai waktu itu keadaan saya lagi terpuruk. Sini kata dia bilang. Tuhan bilang anak-anakmu akan diberkati. Saya ingat Pastor Roni, Pastor Dedi panggil saya waktu itu. Mungkin dia tahu saya lagi stres. Apakah langsung terjadi? Enggak. Lama bener itu. Buset dah. Lama bener. Sampai hampir nyerah saya. Begitu sulit keadaan saya. Tuhan selalu bilang bahwa dia selalu menepati janji. Anak saya sekarang cum laude S1. Andreas yang dulu kecil, diberkati dia sekarang. Gabriel mau kuliah lagi. Janji Tuhan pasti digenapi. Asal, saya bilang asal, kita tetap setia. Apapun keadaan kita. Saya nggak bicara soal value atau berapa banyak, bukan itu. Ya, bagaimana Tuhan yang udah berjanji itu loh, dia nggak pernah lupa akan janjinya. Perkara berapa belas tahun itu urusan Tuhan dah, ya jangan kita pikirin. Ya, ingat aja kalau belum terjadi orang lumpuh ini 38 tahun dia tetap bersabar sampai datang Yesus sendiri bangkit. Ya, ini ingat baik-baik, Tuhan kita nggak pernah telat. Ya. Jadi itulah yang Yesus lakukan. Dia lakukan apa yang Bapa lakukan, Bapaknya. Saya punya kesaksian luar biasa. Berapa tahun yang lalu, nggak tahu ya, 6 atau 7 tahun saya lupa. Saya punya teman, dia punya anak. Anak itu mengalami sakit yang sangat, ya cukup parah lah begitu. Dia udah ke dokter, sembuh, berapa hari sakit lagi. Begitu seterusnya. Dia panggil saya, dia telepon bukan panggil. Pak Awai, ada waktu nggak doain anak saya? Siap, saya bilang. Waktu itu saya datang, dia sedang berbaring, anaknya sedang berbaring di kamar. Situasinya membuat saya, belas kasihan saya itu langsung muncul seketika. Saya doakan anak itu. Saya bilang begini, sebelum saya doakan saya kasih firman Tuhan. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus punya iman. Kamu sembuh. Iya Pak. Iya Om. Saya mau sembuh. Saya berdoa sungguh-sungguh saat itu. Saudara tahu apa yang terjadi? 2-3 hari kemudian dia bisa berjalan kembali. Dia tidur di tempat itu cukup lama. Dia mau berjalan nih, dia mau jangan dah dia jalan, dia mau bangun aja nih. Pinggangnya udah menimbulkan rasa sakit yang luar biasa.
Karena posisi tulang ekornya itu enggak normal. Kemarin teman saya datang majelis dari mana itu. Pak, teman saya kena tulang ekor, Pak, mati Pak. Umurnya 40 aja. Karena nggak bisa gerak, Pastor Roni. Jadi saya benar-benar, wow, ternyata Tuhan pakai saya ini. Dan saya percaya bukan hanya saya yang dipakai. Jemaat Dalung akan dipakai Tuhan jauh melebihi saya. Ya. Siapkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Sekarang dia udah bisa bekerja, dia bahkan sekolah di S2. Dari mana? Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita ini ribuan tahun yang lalu, kuasanya tetap sama. Orang lumpuh ini jalan. Berapa tahun yang lalu saya berdoa mirip-mirip lah begitu, nggak bisa bangun. Sama Tuhan sembuhkan. Pastikan jangan mengaku kita itu. Bukan sekali-sekali jangan lagi kita bilang karena saya. No. Karena Tuhan memakai setiap kita. Saya ingin firman ini membuka mata hati kita bahwa Tuhan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Tidak berubah. Ya, tidak pernah berubah. Saya akan tutup dengan 3 poin yang tadi saya bagikan. Mengapa Yesus mau melakukan mujizat? Yang pertama, karena anugerah mujizat Tuhan menggantikan keputusasaan dan kesengsaraan kita. Yang kedua, anugerah mujizat Tuhan menggantikan ketidakberdayaan kita. Yang ketiga, anugerah mujizat Tuhan menggantikan tradisi keagamaan kita. Sebelum saya membagikan ini, saya sudah berdoa agar Roh Kudus menjamah setiap Bapak Ibu Saudara. Mari setelah mendengar firman ini, siapkan diri kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi.